perjalanan ziarah yang sangat indah dan sangat mengesankan. Mungkin perjalanan saya yang paling berarti dari seluruh perjalanan yang pernah saya lakukan. Dan perjalanan ini membuat saya lebih bisa menghayati iman Kristen, dan juga ada perasaan luar biasa karena bisa menjejakkan kaki di tempat-tempat di mana tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Musa dan Tuhan Yesus sendiri. Mulai dari Mesir, melihat piramid, Firaun, dan melalui padang gurun, bisa membayangkan bagaimana perjalanan bangsa Ibrani keluar dari Mesir yang bersungut-sungut karena begitu panjang, susah di bawah terik matahari. Namun dalam perjalanan kami selalu mendapat makanan yang berlimpah. Tapi seperti firman Tuhan, kita disuruh ambil secukupnya aja, karena kalau berlebih tidak bisa dimakan busuk. Tidak bisa dimakan. Jadi di awal mengambil sebanyak-banyaknya ternyata nggak bisa dimakan. Akhirnya belajar untuk makan yang secukupnya. Ya. Terutama mungkin di perjalanan itu lebih banyak makan buah daripada kue-kue yang lainnya. Kemudian ya kami lihat dari geografis sebenarnya itu dekat sekali ya. Tetapi karena bangsa Ibrani masih perlu diproses sehingga memerlukan waktu 40 tahun. Dan luar biasa kami juga melewati kanal terusan Suez seperti bangsa Ibrani melewati daratan untuk bisa ke tanah perjanjian. Dan di Bethlehem dan melalui jalan Dolorosa ya. Ya, Dolorosa. Ya, Dolorosa. Di situ terasa sekali pengorbanan Tuhan Yesus. Melihat ya, melewati jalan di mana Yesus dielulukan, Minggu Palmarum ya. Kemudian menderita dan harus membawa salib berapa kali sampai terjatuh dengan medan yang sulit ya. Dan bayangkan kami mengunjungi tempat di mana Tuhan Yesus diadili oleh Imam Kayafas, Pontius Pilatus, belum tidur dari Taman Getsemani, begitu lelahnya. Dan di situ terasa sekali pengorbanannya yang demikian besar, sangat menyentuh hati. Karena kami juga kemudian kami mengunjungi di mana para gembala mendapat penampakan para malaikat, bagaimana Tuhan Yesus Raja di Raja, pencipta alam semesta yang demikian agung, tapi kemudian merendahkan diri di kandang ternak yang hina, dan juga menampakkan diri pada orang-orang sederhana. Dan mereka yang paling pertama mendapat kabar sukacita. Kemudian kami juga mengunjungi tempat di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, khotbah di bukit. Kami bisa membayangkan, dan juga taman di mana Yesus dimuliakan, dan sekarang juga didirikan patung Musa dan Elia. Gunung Tabor ya. Semua menjadi hidup, sangat hidup cerita Alkitab. Dan di masing-masing tempat kami bisa menaikkan doa-doa
peneguhan iman dan juga penyerahan diri, penyerahan hidup kepada Tuhan sesuai dengan tahapan kejadian-kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kemudian kami ya juga menikmati semua makanan enak dan berlimpah setelah melakukan perjalanan yang mengesankan. Pada malam hari kami dapat berkumpul bersama, menikmati jamuan dalam sukacita dan juga beristirahat di tempat yang sangat nyaman, dan sebenarnya pemandangan di luar sangat indah. Kemudian ya kami menyeberang ke Yordan, kami juga mengunjungi Petra, dan itu adalah gabungan antara karya alam yang luar biasa dengan juga peradaban, bahwa suku-suku asli zaman dahulu sudah bisa membuat makam, namun di tempat, di tebing-tebing, dan dibangun begitu indah. Dan yang menyentuh hati saya, baik itu di Mesir, khususnya di Israel, dan juga di Petra, Tuhan menempatkan orang-orang khusus untuk menjaga preservasi tempat itu, ya, seperti biarawan-biarawan Fransiskus dari gereja Katolik atau suku Beduin, ya, di tempat Musa di Gunung Sinai, dan juga di Petra. Sebab Petra itu, kota Petra yang begitu indah, itu sempat hilang selama 500 tahun. Tapi kemudian ditemukan oleh seorang arkeolog, dan ia pun baru bisa masuk ke lingkungan itu setelah dia bisa berbahasa suku Nabastian lokalnya dan mengerti budaya baru diizinkan. Tapi di sini saya melihat bahwa Tuhan menciptakan peradaban dalam kurun masa tertentu, dan bahwa peradaban itu juga masih dipreservasi, dan Tuhan menempatkan orang-orang khusus untuk menjaga tempat itu. Di situ saya lihat kemahakuasaan Tuhan yang telah mengatur segala sesuatu. Hal yang lain juga yang menyentuh hati adalah firman Tuhan, bahwa ketika Yesus ditunjukkan, maka Ia akan menarik semua orang untuk datang. Dan selama ziarah, kami melihat orang-orang dari berbagai suku bangsa dan menggenapi nubuatan Tuhan. Dan saya juga mendengar pemandu wisata yang di Israel, orang Ibrani asli, ternyata dia menjadi Kristen karena dia membaca Alkitab untuk bisa menjelaskan, tapi dia juga melihat bagaimana iman peziarah-peziarah, sehingga di sana dia bertumbuh imannya. Jadi kita juga selalu perlu mendoakan para pemandu, dan kemanapun kita pergi, kita mendoakan berkat-berkat bagi masyarakat di situ. Jadi saya sangat merekomendasi wisata rohani ini, ziarah ke Tanah Suci, bagi setiap pendeta dan juga warga jemaat, untuk semakin meneguhkan iman, penghayatan
dan juga penyerahan diri untuk bisa melayani lebih baik. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi wajahnya sudah berubah. Semakin cantik dengan lumpur laut mati. Terima kasih kata-kata berkat yang telah disampaikan supaya teman sepelayanan baik pendeta dan warga jemaat bisa datang ke tempat di mana firman Tuhan hidup menjadi hidup ya. Ketika kita melihat tempat-tempat di mana Yesus berkarya baik dari zaman perjanjian lama atau juga ketika dalam perjanjian baru. Semua digenapi ketika kita sudah melihat dan iman kita menjadi lebih hidup. Gitu ya Bu Pendeta ya. Ya. Dan hari terakhir relaksasi. Ya, relaksasi di hotel Laut Mati berkali-kali bisa berenang, menikmati relaksasi sebelum terbang yang jauh. Luar biasa. Iya. Ya, jadi ini grup ini memang mendapat berkat yang berbeda dari grup-grup sebelumnya. Jadi grup sebelumnya tidak pernah kita tinggal di tempat ini, di hotel yang dekat dengan Laut Mati. Jadi biasanya mereka terburu-buru untuk ke Laut Mati cuman antara 20-25 menit. Ya, tapi hari ini kita tidur di pinggiran Laut Mati, kita bisa berkali-kali semau kita mau berenang di Laut Mati. Jadi bisa menikmati relaksasi spa, mineral yang ada di Laut Mati dengan gratis ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Pendeta untuk pelayanannya. Puas, hati senang, badan Ya, bersukacita ya. ringan dan segar. Iya, bersukacita untuk kembali ke Indonesia. Tuhan berkati Bu. Terima kasih.